Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ini akan mempresentasikan Enterprise Architecture Planning dengan studi kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Semarang. Untuk selanjutnya, eh, nama anggota kelompok kami itu terdiri dari Daniswara W dengan NIM A12 2018 06056. Kemudian ada Dia Hapsari A12 2017 05891. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Tesar Putra Alfida dengan NIM A12 2020 06390. Selanjutnya ini inisiasi perencanaan. Dari hasil inisiasi perencanaan itu ada ruang lingkup, kemudian sasaran, visi dan misi, penentuan metodologi, alat yang digunakan, perencanaan tim, presentasi, dan rencana kegiatan. Untuk selanjutnya ini akan membahas ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup itu ada beberapa aspek, yaitu aspek masukan, aspek proses, dan aspek luar. Nah, di yang pertama itu aspek masukan. Nah, di aspek masukan ini meliputi informasi daftar eh, berkala, informasi berkala, terus kemudian informasi serta-merta, informasi setiap saat, rekap nilai SKD, dan rekap nilai SKB. Kemudian yang kedua, untuk aspek proses itu yang pertama menyelenggarakan kesekretariatan badan, kemudian yang kedua itu mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional badan, yang ketiga melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan badan, keempat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan badan. Kemudian yang kelima, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, 6, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk slide selanjutnya ini aspek keluar. Nah, di aspek keluar itu ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat ASN, kemudian pembuatan kartu pegawai, kartu taspen, pembuatan izin cuti, dan pembuatan surat perceraian. Dan untuk selanjutnya ini ada poin sasaran. Nah, di sasaran dari BKP SDM Kabupaten Semarang ini itu yang pertama untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya efisiensi kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang profesional. Kemudian visi dan misi dari BKP SDM Kabupaten Semarang ini itu visinya itu adalah melaksanakan eh, visi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021 sampai 2026, yakni bersatu, berdaulat, berkepribadian, kesejahtera, dan mandiri dalam kurung berdikari, tutup kurung. Dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Terus kemudian misi dari BKP SDM Kabupaten Semarang ini itu adalah melaksanakan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ketiga, yakni meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional juga. Oke, next. Baik. Untuk selanjutnya, nih, untuk selanjutnya adalah yang akan kita bahas itu penentuan metodologi. Nah, di penentuan metodologi itu ada beberapa sistem ya.
Jadi yang pertama itu ada planning initiation. Nah, di planning initiation itu merupakan tahap awal dalam pembuatan EAP atau Enterprise Architecture Planning yang bersifat umum, pemilihan metodologi, pihak siapa saja yang akan terlibat, dan dukungan alat yang akan diperlukan. Kemudian yang kedua itu ada business modeling. Nah, di business modeling itu merupakan dasar tentang fungsi-fungsi bisnis dan informasi yang digunakan dalam melakukan dan mendukung bermacam-macam proses bisnis yang dilakukan oleh BKPSDM. Maaf, ini typo. Uh, dan BKPSDM Kabupaten dan Kota Semarang. Kabupaten dan Kota Semarang. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali. Saya lanjutkan masih di panutan metodologi. Saya ulangi kembali. Di business modeling ini merupakan dasar tentang fungsi-fungsi bisnis dan informasi yang digunakan dalam melakukan mendukung bermacam-macam proses bisnis yang dilakukan oleh BKPSDM di Kabupaten dan Kota Semarang yang berkaitan dengan bidang kepegawaian. Kemudian itu untuk exciting system dan teknologi. Disebut juga dengan ERC, yaitu proses pendeskripsian informasi, sistem, dan teknologi yang ada di BKPSDM Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, khususnya berkaitan dengan bidang sistem kepegawaian dan administrasi ASN. Untuk menggambarkan proses bisnis beserta partisipan secara prosedural menggunakan UML dan activity diagram. Alasannya itu karena akan dibuat programnya dengan sasarannya adalah software developernya sendiri. Kemudian itu ada data arsitektur. Di data arsitektur ini tahap pendefinisian data utama yang ada di BKP SDM Kabupaten Semarang, khususnya yang berkaitan dengan bidang akademik, dengan menggunakan IR diagram untuk menggambarkan relasi antara data serta membantu dalam proses bisnis. Kemudian ada application arsitektur yang merupakan tahap pendefinisian aplikasi atau sistem yang akan dibuat yang dikaitkan dengan penggunaan data yang didefinisikan sebelumnya untuk dapat membantu dalam proses bisnis. Kemudian di teknologi arsitektur merupakan tahap dalam mendefinisikan teknologi yang mendukung aplikasi dan data yang digunakan dalam membantu fungsi-fungsi bisnis. Kemudian implementasi planning itu implementasi arsitektur enterprise ya, yang merupakan itu tahap yang dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi pendekatan IAP yang menyarankan agar urutan aplikasi dilakukan dengan menggunakan matriks aplikasi entitas data. Mohon maaf. Oke. Untuk selanjutnya itu ada perencanaan tim. Jadi di perencanaan tim ini itu orang-orang yang terlibat dalam pengembangan model sistem administrasi ini yaitu ada manajer project, kemudian ada ada sasaran juga, ada visi misi ya yang di situ yang akan membuat rencana kegiatan dan kemudian akan bekerja sama dengan perwakilan
dari setiap-tiap instansi yang ada di Kabupaten dan Kota Semarang gitu. Jadi orang yang terlibat pengembangan model sistem ya yang dipimpin oleh manajer project sendiri. Kemudian di masih perencanaan tim itu ada dua ada dua tim. Yang tim satu itu bertugas membantu proses analisis kebutuhan data dalam pemodelan bisnis dan survei institusi gitu ya. Terus kemudian untuk tim yang kedua itu bertugas membantu proses analisis kebutuhan data dalam pemodelan bisnis dan survei institusi. Nah, di tim satu itu tadi struktur organisasi, model fungsi, bisnis awal, perlengkapan model bisnis, fungsional gitu ya. Nah, di tim satu itu yang harus dipersiapkan itu adalah persiapan arsitektur data. Jadi tim satu adalah yang harus disiapkan itu persiapan arsitektur data. Kemudian tim 2 itu yang berfokuskan di arsitektur teknologinya sendiri gitu. Jadi dibagi tugasnya gitu teman-teman. Nah, berikut dari gambar. Jadi berikut gambar rencana kegiatan yang disusun oleh tim yang akan dilakukan di BKPSDM Kota atau Kabupaten Semarang ini. Jadi ini adalah rencana kegiatannya sendiri, dimulai terus studi pustaka, terus pengumpulan data, inisialisasi, terus ada tinjauan kondisi saat ini, ada sistem dan teknologi, pemodelan proses, kemudian di perancangan arsitektur itu ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, kemudian nanti setelah itu di blueprint, habis blueprint selesai. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Deniswara. Yang kedua yaitu pemodelan bisnis dan survei institusi. Yang termasuk dalamnya yaitu struktur organisasi, model fungsi bisnis awal, dan perlengkapan model. Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021, susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat BKPSDM Kabupaten Semarang terdiri dari Kepala BKPSDM, Sekretariat, yang terdiri dari Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari Subkoordinator Mutasi dan Kepangkatan ASN, dan Subkoordinasi Promosi ASN. Yang keempat, Bidang Pembinaan dan Pengembangan ASN, terdiri dari Subkoordinator Pembinaan dan Kesejahteraan ASN dan Subkoordinator Pengembangan ASN. Yang terakhir, Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian ASN dan Subkoordinator Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian. Serta ada juga kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing subkoordinator. Berikut adalah struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang pada Januari 2022. Ada kepala bagian, sekretaris, kepala subbagian, perencanaan keuangan, kepala subbagian umum, dan kepala bidang pembinaan, dan sebagainya. Terus berikut adalah nama-nama anggota yang menduduki kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya yaitu model fungsi bisnis awal dan perlengkapan model. Tugas BKPSDM adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Fungsi BKPSDM yaitu yang pertama merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian informasi kepegawaian, mutasi, promosi, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pemberian
dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian. Yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi, promosi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati. Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. Yang ketiga, bidang mutasi dan promosi ASN. Yang keempat, bidang pembinaan dan pengembangan ASN. Yang kelima, unit pelaksana teknis badan. Yang keenam, kelompok jabatan fungsional. Terus selanjutnya, sekretariat membawahi yang pertama, subbagian perencanaan dan keuangan. Yang kedua, subbagian umum dan kepegawaian. Yang ketiga, bidang pengadaan dan informasi kepegawaian membawahi subkoordinator pengadaan dan pemberhentian ASN. Yang kedua, subkoordinator pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Yang terakhir, bidang mutasi dan promosi ASN membawahi subkoordinator mutasi dan kepangkatan ASN, subkoordinator promosi ASN. Kemudian ada bidang pembinaan dan pengembangan ASN membawahi subkoordinator pembinaan kesejahteraan ASN, subkoordinator pengembangan ASN. Dan ada juga unit pelaksanaan teknis badan kelompok jabatan fungsional. Yang ketiga, ada sistem dan teknologi yang sedang digunakan saat ini, yaitu pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan e-personal. Studi kasus BPKSDM Kabupaten Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 127 Ayat 3 bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Untuk memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN tersebut serta menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen pegawai negeri sipil dilakukan e-personal. E-personal ini diselenggarakan di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Semarang dan terintegrasi antar perangkat daerah Kabupaten Semarang berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memuat seluruh informasi serta data CPNS atau PNS. Ruang lingkup e-personal tersebut paling kurang memuat data antara lain yaitu biodata pribadi, lokasi dan jabatan, CPNS dan PNS, pangkat terakhir, KGB terakhir, pendidikan terakhir, riwayat, keluarga, dan data lainnya. E-personal, karakteristik dari e-personal adalah 1. Sistem yang terkoneksi secara online antara BKD Kabupaten Semarang dan perangkat daerah Kabupaten Semarang dengan menggunakan jaringan komunikasi data. Yang kedua, menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama. Yang ketiga, menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh BKD Kabupaten Semarang. Dan kegunaan personal yaitu dalam proses perubahan, peremajaan, pemutakhiran data pegawai CPNS atau PNS, perangkat daerah yang mengalami mutasi kepegawaian meliputi biodata pribadi, lokasi, dan jabatan CPNS maupun PNS, pangkat terakhir, KGP terakhir, pendidikan, riwayat, dan keluarga, dan data lainnya, serta dapat menampilkan data atau daftar CPNS atau PNS perangkat daerah. Modul personal terdiri dari biodata pegawai meliputi biodata CPNS atau PNS, yaitu ada biodata, lokasi, dan jabatan CPNS atau PNS, pangkat terakhir, KGP terakhir, pendidikan, riwayat. Riwayat meliputi pangkat, jabatan, KGB, pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, seminar, tanda jasa, penguasaan bahasa, hukuman, disiplin, SKP, dan angkat kredit. Kemudian ada juga keluarga, yaitu meliputi data orang tua, mertua, data suami atau istri, data anak,
data saudara kandung atau saudara dari suami atau istri. Dan yang terakhir ada data lain, yaitu termasuk dalam keterangan badan, hobi, dan nomor arsip, map, file, atau dokumen. Kemudian data pegawai dan ada perubahan biodata atau perubahan riwayat. Struktur organisasi perangkat daerah, statistik CPNS atau PNS, perangkat daerah, nominatif CPNS atau PNS perangkat daerah, DUK CPNS atau PNS perangkat daerah, rekapitulasi jumlah PNS dan CPNS perangkat daerah, urutan jabatan, nominatif penjagaan kenaikan pangkat, nominatif penjagaan kenaikan gaji berkala, nominatif penjagaan pensiun, nominatif penjagaan CPNS atau PNS yang ulang tahun. Kemudian ada kelembagaan personil, sarana prasarana, sosialisasi dan pelatihan e-personal. Yang pertama, kelembagaan e-personal dikelola oleh BKD Kabupaten Semarang. Personil untuk menangani dan mengelola e-personal adalah pengelola kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah Kabupaten Semarang. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada perangkat keras hardware, perangkat kedua ada perangkat lunak software, dan yang ketiga ada jaringan implementasi. Kemudian ada beberapa teknis penyampaian perubahan, peremajaan, pemutakhiran data CPNS atau PNS, yaitu setiap ada perubahan atau perbedaan data CPNS atau PNS di perangkat daerah Kabupaten Semarang, pengelolaan kepegawaiannya melakukan satu, perubahan, peremajaan, pemutakhiran data CPNS atau PNS melalui e-personal setiap saat. Setiap melakukan perubahan atau peremajaan atau pemutakhiran data tidak langsung berubah datanya di e-personal. Perubahan tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu oleh BKD Kabupaten Semarang berdasarkan data dukung yang disampaikan ke BKD Kabupaten Semarang. Setelah diverifikasi, data e-personal akan disetujui apabila sesuai data dukung dan akan ditolak dengan diberi penjelasan apabila tidak sesuai dengan data dukung. Yang kedua, penyampaian data dukung berupa hard copy atau fotokopi dokumen yang dirubah, diremajakan, dimutakhirkan ke BKD Kabupaten Semarang sejumlah 1 lembar, paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya, sebagai dasar untuk memverifikasi data yang ada di e-personal. Selanjutnya, fotokopi dokumen tersebut akan dimasukkan dalam map file masing-masing CPNS atau PNS di almari arsip BKD Kabupaten Semarang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.